Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatu Dianah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang masa Renaissance. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Renaissance, penemuan pada masa Renaissance, dan tokoh-tokoh masa Renaissance, serta kontribusi peradaban dan pemikiran Islam dari kebangkitan Renaissance di Eropa. Langsung pembahasan yang pertama, yaitu masa Renaissance. Pengertiannya, apa sih itu masa Renaissance? Jadi, masa Renaissance ini merupakan masa di mana terjadi perkembangan kebudayaan di Eropa. Jadi, pada masa ini terjadi perkembangan pesat di negara Eropa, seperti ini adanya penemuan-penemuan yang akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Dan pada masa Renaissance ini terjadi transformasi dari abad pertengahan menuju abad era modern. Pertama yaitu pensil. Pensil ini ditemukan oleh Simonio dan Lindiana Bernacchi pada tahun 1560. Ini awalnya dulu ini pensil berbentuk oval agar menghindari agar pensil itu tidak menggelinding. Tapi yang sekarang kita temui pensil ini sudah berbentuk segi 6 sehingga kemungkinan pensil itu bisa menggelinding. Untuk penemuan yang kedua yaitu mesin cetak. Mesin cetak ini ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1436. Mesin cetak ini merupakan penemuan yang paling berpengaruh pada saat itu di zaman Renaissance. Kenapa? Karena pada saat itu dengan mesin cetak ini dapat surat kabar, majalah, serta buku ini dapat diproduksi secara cepat. Jadi ini sangat menguntungkan pada masa itu. Untuk penemuan yang ketiga yaitu penemuan mikroskop, di mana penemuan mikroskop ini ditemukan oleh Zacharias Janssen pada tahun 1590. Dalam mikroskop ini terdapat dua lensa, di mana lensa yang pertama untuk menangkap gambar dan lensa kedua ini untuk memperbesar gambar, sehingga dapat memudahkan pada masa itu. Jadi pada masa ini sudah terdapat banyak perkembangan dan penemuan-penemuan yang dapat menguntungkan pada masa ini. Penemuan yang keempat yaitu teleskop. Penemuan ini ditemukan oleh Hans Lippershey pada tahun 1608. Penemuan ini digunakan untuk melihat objek yang jauh sehingga kita itu bisa melihat dengan dekat objek yang jauh. Dan di mana penemuan ini juga sangat menguntungkan juga pada masa tersebut. Penemuan yang terakhir yaitu mesin uap. Mesin uap ini ditemukan oleh Thomas Savery pada tahun 1698. Mesin uap di sini digunakan untuk memompa air, sehingga pada masa tersebut air ini bisa menggunakan air dengan cara bisa menghasilkan air dengan cara menggunakan mesin uap tersebut. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada masa Renaissance itu yang saya temukan ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus, yaitu beliau ini merupakan ahli matematika dan astronomi asal Polandia yang lahir pada tahun 1543, di mana beliau ini terkenal dengan teori tata suryanya yang menempatkan matahari sebagai pusat. Jadi pada masa Renaissance ini terdapat tokoh di mana tokoh itu merupakan ahli matematika dan astronomi. Tokoh yang selanjutnya yaitu Petrarch, di mana Petrarch ini merupakan bapak humanisme Renaissance yang berasal dari Italia, di mana ia lahir pada tahun 1304 dan di mana dia ini merupakan seorang penyair asal Italia dan banyak sudah karyanya yang sudah dipengaruhi oleh publish Virgilius Maro, Cicero, dan tokoh lainnya, sehingga beliau ini merupakan tokoh yang sangat penting juga. Tokoh yang terakhir yaitu Galileo Galilei,
ya kita sudah pernah mendengar beliau. Beliau merupakan bapak astronomi dan juga bapak fisika modern, di mana mengenal beliau yaitu seorang yang berpendapat dalam teorinya yaitu bumi itu bulat. Selanjutnya, pembahasan yang saya akan bahas yaitu kontribusi peradaban dan pemikiran Islam dari kebangkitan Renaissance di Eropa. Yang pertama, dalam bidang ilmu pengetahuan, dan ini dibuktikan dengan adanya banyak ilmuwan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa itu merupakan ilmuwan pada masa Renaissance, sehingga pada masa Renaissance ini terdapat banyak ada perkembangan ilmu pengetahuan yang telah digagas oleh para tokoh tersebut. Selanjutnya, di bidang teknologi, contohnya seperti seorang Vasco da Gama, dia itu saat berlayar beliau itu bertemu dengan seorang ilmuwan muslim yaitu bernama Ibnu Majid, di mana Ibnu Majid ini mengajarkan beliau itu tentang kompas, sehingga di mana Vasco da Gama ini menjadikan Ibnu Majid untuk memandu ke kepulauannya di India Timur kutub, sehingga dengan teknologi seperti kompas ini, jadi dalam masa Renaissance ini sangat menguntungkan bagi salah satunya yaitu saya sampaikan tadi yaitu Vasco da Gama, sehingga pelayarannya bisa lancar. Pada bidang agama pada saat itu terdapat pertentangan karena disebabkan adanya pengaruh Islam, di mana pada saat itu agama Nasrani dan agama Islam ini saling bertentangan, di mana seorang Nasrani ini berpendapat bahwa Islam ini tidak punya pendeta, sehingga dalam menentukan dosanya ini tidak diketahui. Sedangkan Nasrani ini dalam mengetahui atau menentukan dosanya ini diketahui oleh seorang pendeta. Jadi dalam bidang agama terjadi pertentangan antara agama Nasrani serta agama Islam. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.